Selamat datang di podcast Magister Kenotariatan Universitas Pancasila. Saat ini kita akan membahas mengenai peran dan fungsi perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap profesi pejabat pembuat akta tanah. Bersama Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yaitu Bapak Dr. Hafendi Harahap, SH, SPN, MH. IPPAT atau Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah suatu wadah tunggal perkumpulan yang menaungi mengenai profesi pejabat pembuat akta tanah. Yang dimana hadir juga di hadapan kita Pak Ketum yang akan saya tanyakan beberapa hal mengenai organisasi maupun profesi pejabat pembuat akta tanah. Pak Ketum, apa kabar? Terima kasih, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit bertanya ya Pak ya, sejarah berdirinya IPAT seperti apa Pak Ketum? Ya, ini kalau sejarah berdirinya kita ingat-ingat lagi ya, udah lama ini berdirinya nih ya. Dari sejak tahun 1987 ya sudah berdiri Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ini. Jadi udah berapa puluh tahun tuh dari sana itu sampai sekarang. Udah berarti 35 tahun ya. Udah cukup dewasa ya. Jadi kalau diibaratkan itu lagi gagah-gagahnya ini ya, PP IPAT ini ya. Baik, Pak Ketum. Mengenai anggota IPAT, kini kan sudah melebihi 20.000 orang ya Pak Ketum ya. Bagaimana menurut Pak Ketum sebagai Ketua Umum dalam perkumpulan ini menaungi para anggota yang sebanyak itu Pak? Iya, jadi anggota kita juga udah cukup besar, sangat besar malah ya. Jadi sekarang itu tepatnya itu 24.015 orang. Ya, suatu jumlah yang besar ya, semuanya berpendidikan tinggi S2 ya. Jadi ini adalah potensi ataupun sumber daya manusia yang sebetulnya sangat bisa dimanfaatkan ya untuk kemajuan daripada pendaftaran tanah. Jadi kita sendiri di dalam melakukan pembinaan itu semuanya sekarang kita sudah database sudah dimasukkan data-datanya ya. Semua PPAT itu ke dalam database PP IPAT sehingga dalam pembinaannya lebih mudah. Kemudian informasi-informasi, peraturan-peraturan baru dalam pertanahan juga kita lebih cepat ya menyampaikannya sehingga yang di pelosok ya tidak memerlukan waktu yang lama seperti masa yang lalu. Jadi pembinaannya memang ya namanya membina anggota yang besar ini ya. Ini adalah merupakan tantangan terberat bagi PP IPAT agar PPAT seluruh Indonesia ini memberikan manfaat dan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia. Baik, pakar dirinya IPAT dan hingga kini di bawah kepemimpinan Pak Ketum, pekerjaan ADART apa yang menjadi titik prioritas Pak untuk para pengurus IPAT yang harus diselesaikan atau yang sedang berjalan? Ya, jadi beberapa waktu yang lalu, 2 bulan yang lalu memang kita melakukan kongres ya di kongres luar biasa di Depok, Jawa Barat. Ya, jadi titik fokus kita pada waktu itu adalah melakukan perubahan terhadap anggaran dasar, mengingat tadi itu ya pembinaan anggota yang cukup besar ini ternyata di Majelis Kehormatan di PP IPAT itu atau di IPAT itu masih belum terbentuk di setiap kabupaten dan kota. Jadi di anggaran dasar kemarin sudah dicantumkan sehingga sekarang sudah ada lembaga untuk melakukan penegakan kode etik PPAT ke depan. Nah, itu yang paling kemarin menonjol. Dan yang kedua adalah terkait transparansi dan akuntabel daripada keuangan daripada organisasi. Nah, kita akan membuat transparan mungkin dan tentu pengelola keuangan ini memberikan pertanggungjawaban yang
transparan begitu. Ya. Baik, pemaparan yang luar biasa. Saya mau minta trik nih Pak. Saya sebagai ALB IPAT yang sudah mengalami ujian UPAT di tahun lalu, trik dari Bapak ketika nanti saya mau buka kantor, seperti apa Pak yang harus saya persiapkan pertama kali? Ya, jadi trik pertama itu ya adik-adik sekalian nanti atau Bapak Ibu yang mau membuka kantor PPAT ya sabar dulu yang banyak ya, itu trik pertama ya, agar tidak susu malah justru masuk mafia tanah ya. Jadi harus sabar dulu karena ilmunya begini. Umumnya PPAT itu baru diberi kepercayaan oleh masyarakat itu setelah berjalan paling tidak 3 tahun, rata-rata itu 5 tahun. Ya, jadi dalam jeda 1 tahun sampai 3 tahun itu ya berbanyaklah bersabar ya. Jangan berpoya-poya dulu ya. Dan kalau aktanya masih sedikit ya, kliennya masih sedikit, itu adalah sesuatu yang lumrah karena memang perlu pengujian dari masyarakat. Trik pertama itu saya rasa agar terhindar dari sesuatu yang melanggar sumpah jabatan. Baik Pak, pemaparan yang luar biasa sekali. Terima kasih Pak Ketum, Bapak Dr. Hafendi Harahap, SH, SPN, MH. Terima kasih Pak. Saya Faisal Hartono, SH, MKN, alumni Magister Kenotariatan Universitas Pancasila Angkatan 12 dan ALB Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Terima kasih.